Monggo kita awali dengan sholawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wa si'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat subuh berjamaah, kemudian bisa melanjutkan dengan ngaji, melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan dengan berkah sholat berjamaah yang kita lakukan, berkah ngaji yang kita hadiri, mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian berikutnya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang fardunya wudhu, sudah kita bahas semuanya, itu baru rukun-rukunnya. Nanti akan ada pembahasan lagi tentang batal-batal wudhunya, tentang sunnah-sunnah wudhunya. Tapi sesuai dengan urutan yang ada dalam kitab ini, ternyata pembahasan berikutnya adalah tentang air. Jadi yang disinggung di sini adalah air. Tentunya kalau kita berbicara tentang air, maka ini hubungannya dengan kebersihan. Sering kita dengar kalimat an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Pertanyaannya, an-nadhafatu minal iman itu sebenarnya kalimat apa? Apakah itu hadis atau bukan?
Kebersihan adalah sebagian dari iman. Sering kita mendengar seperti itu. Itu sebenarnya kalimat apa? Atau pepatah atau hadis? Mahfudhat. Jadi kadang-kadang kita mengatakan Nabi bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian iman. Kalimatnya itu betul, cuma itu bukan hadis, ya. Seperti maqalah atau pepatah Arab. Dan maknanya benar. Tapi kalau misalkan kita sebut sebagai hadis, maka ya tidak bisa. Makanya hati-hati ketika kita menyampaikan ini adalah hadis, ini adalah hadis. Kadang-kadang kalau misalkan ada broadcast, barang siapa yang menyampaikan ini kepada beberapa orang, ya, Nabi bersabda, maka dia akan, nah itu hati-hati. Itu ciri-ciri hadis-hadis palsu itu seperti itu. Jangan di share. Tapi kalau an-nadhafatu minal iman, meskipun itu bukan hadis, tapi itu memiliki makna yang benar. Kalau seandainya diamalkan juga boleh. Ini berarti Islam itu ternyata menjunjung tinggi masalah kebersihan. Dan ini terbukti di dalam syariat Islam itu kita mengenal beberapa jenis perintah yang terkait kebersihan dan kesucian. Misalkan ada perintah untuk mensucikan najis. Dalam surat Al-Mudaththir itu dikatakan wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Ini nanti akan ada pembahasannya bahwa najis itu ada 3, najis mutawassithah, najis mukhaffafah, najis mughalladah. Bagaimana cara mensucikannya? Bagaimana kalau misalkan kita habis sholat, kok ternyata setelah selesai sholat kita baru lihat di pakaian kita ada najis, apakah sholat diulangi atau sudah sah? Itu nanti akan ada pembahasannya. Ada lagi perintah mandi wajib, wa in kuntum junuban fattahharu, jika kamu junub maka mandilah. Ada lagi perintah untuk wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sholat, basuh wajah, basuh tangan sampai siku, usap kepala, basuh kaki sampai mata kaki. Ini menunjukkan kepada kita Islam itu menjunjung kebersihan. Sampai nanti masalah air pun dibahas. Jadi enggak sembarangan ketika kita wudhu, airnya yang dipakai itu apa. Ketika kita mensucikan dari najis, air yang dipakai itu apa. Tidak sembarangan. Bahkan saking Islam itu menjunjung tinggi tentang kebersihan dan kesucian, masalah kencing aja itu dibahas, bahkan dikasih peringatan, bersihkan diri dari kencing karena kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas kencing tersebut. Sampai dibahas seperti itu. Memotong kuku misalkan, itu dibahas juga. Bahkan para ulama sampai memberikan cara yang afdol ketika memotong kuku. Coba kalau sekarang ada pertanyaan, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau motong kuku yang dipotong duluan yang mana? Dari jari yang mana? Coba kira-kira dari mana? Ini gak ada yang motong kuku dah, kok menengai kabeh ya? Dari mana bah motongnya? Dari kelingking dulu. Ada yang lain mungkin? Dari jempol. Loh, ternyata para ulama itu ngasih contoh seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi itu memberikan contoh cara yang paling afdol, dimulai dari yang kanan, dan yang dipotong dulu adalah telunjuk. Bukan telunjuknya, kukunya yang dipotong. Dari telunjuk, kemudian jari tengah, dari jari tengah kemudian jari manis, kemudian jari kelingking, habis jari kelingking jempol kanan, baru dari jempol kanan kelingking kiri, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol kiri. Versi yang pertama dari Imam Nawawi. Versi kedua dari Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Al-Ghazali mulainya sama, dari telunjuk kanan, tengah, manis, kelingking. Ini nanti terakhir. Baru kelingking yang kiri, manis, tengah, telunjuk, jempol, baru ditutup dengan jempol yang kanan. Itu versi dari para ulama.
Sedangkan kalau kaki dimulai dari yang kanan, mulai dari kelingking itu urut sampai kelingking kiri. Nah, itu para ulama mengajarkan kepada kita tentang bagaimana cara yang paling afdol untuk memotong kuku. Sampai sedetail itu diajarkan kepada kita tentang masalah kebersihan. Dan ketika Islam itu mengajarkan tentang kesucian dan kebersihan, ternyata di saat yang bersamaan pemandangan yang berlawanan, yang kontradiktif itu justru kita saksikan di belahan Eropa yang saat itu sedang mengalami masa gelap. Misalkan Ratu Isabella itu hanya sekali mandi seumur hidup. Coba bisa dibayangkan, Ratu Isabella yang memimpin 1451 sampai 1504, penguasa Kristen Spanyol, tercatat dalam sejarah sebagai ratu yang tidak pernah mandi seumur hidupnya. Sekali-kalinya mandi hanya pada malam saat menjadi pengantin di tahun 1469. Coba bisa dicari datanya. Ternyata ada orang yang gak pernah mandi, cuma mandinya ketika malam pengantin. Wong sehari kita gak mandi, coba kira-kira baunya seperti apa? Ya gak enak. Ada lagi Raja Louis XII, diceritakan juga mandinya cuma 2 kali seumur hidup. Ya, entah alasannya karena memang takut air atau memang demikian kepercayaan dalam beragama. Jadi mandinya hanya 2 kali dalam hidupnya. Ada lagi Raja Prancis Henry IV, itu dikatakan juga ketika tunangannya yang bernama Mary de Medicis bertemu dengan dia, si Mary ini sampai pingsan, bukan karena mukanya yang buruk, ganteng, bukan karena perilakunya yang kejam, tetapi karena apa? Mencium bau badannya si raja itu, ya, karena apa? Jarang mandi. Itu yang terjadi di orang-orang Eropa sono. Berbeda dengan agama kita, agama Islam. Ternyata kesucian dan kebersihan itu sangat dijunjung tinggi. Makanya dalam kitab Safinatun Najah ini ada pembahasan tentang masalah air. Dikatakan di sini, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Air itu ada 2. Ada air sedikit, ada air banyak. Wal qalilu madunal kullatain. Yang disebut dengan air yang sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kullah. Wal katsiru, sedangkan air banyak itu kullatani fa aktsaru, air yang mencapai 2 kullah atau lebih. Jadi ada 2 jenis air, ada air sedikit, ada air banyak. Air sedikit ini adalah air yang kurang dari 2 kullah. Kalau air yang banyak ini air yang ukurannya mencapai 2 kullah atau lebih. Pertanyaannya, 2 kullah itu ukurannya berapa? Ada yang tahu? Ukurannya 216 liter. Kalau dalam ukuran panjang kali lebar kali tinggi, ukurannya adalah 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Berarti kira-kira kalau kamar mandi di masjid ini itu ukurannya berapa, Bah? Lebih banyak ya, Bah ya? Lebih kecil atau lebih panjang kalau kamar mandi yang di sini? 60 cm kali 60 cm kali 60 cm, gak sampai 1 meter itu 60 cm. Kalau dihitung 216.000 cm kubik, kalau diubah ke liter menjadi 216 liter. Nah, itu yang disebut dengan air 2 kullah. Sedangkan kalau air yang tidak mencapai 216 liter, maka air itu tidak mencapai 2 kullah, disebut sebagai air sedikit. Wal qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar, dan air sedikit itu akan menjadi najis sebab tertimpa najis ke dalamnya sekalipun tidak berubah. Jadi kalau ada air tidak sampai 2 kullah, contohnya ini air gak sampai 2 kullah,
kok di dalam air ini kejatuhan najis, entah najis apapun, meskipun di air ini tidak ada perubahan baik warna, bau dan rasa, maka kalau airnya tidak mencapai 2 kullah, maka air otomatis najis. Berbeda kalau misalkan itu air banyak. Wal ma'ul katsir la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Kalau air banyak itu tidak akan menjadi najis kecuali telah berubah warna, rasa atau baunya. Jadi kalau ada air banyak terus ada najis jatuh ke dalamnya, selama tidak ada perubahan warna, bau dan rasa, maka airnya tetap suci, tinggal dibuang najisnya. Makanya kalau air sungai, ya, air sungai meskipun di ujung sana ada yang jongkok, boleh nggak air sungai itu kita buat mandi? Boleh. Kenapa? Airnya lebih dari 2 kullah. Airnya juga mengalir. Yang penting kalau misalkan hasil dari orang yang jongkok itu lewat, ya jangan kita pakai, ya kita singkirkan dulu. Airnya itu suci. Kenapa? Airnya lebih dari 2 kullah. Termasuk air laut. Air laut itu juga air yang banyak. Kenapa? Lebih dari 2 kullah. Bahkan di pondok-pondok kalau ada bak mandinya itu besar. Ya, para santri itu kadang-kadang, para santri-santri kadang-kadang wudhunya langsung ngambil di bak mandi itu. Pernah lihat enggak? Sah. Apakah sah itu? Sah. Apakah suci airnya? Suci. Kenapa? Airnya lebih dari 2 kullah. Selama tidak terjadi perubahan warna, bau dan rasa, maka airnya tetap suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau misalkan salah satu sifatnya berubah, apakah warnanya, baunya atau rasanya, maka airnya menjadi najis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekarang pertanyaannya, kalau ada air 1 botol seperti ini mencapai 2 kullah atau tidak? Tidak. Sekarang air 1 botol ini saya kasih 1 tetes kencing. Saya tanya, najis atau suci? Najis. Kenapa? Karena di sini airnya tidak sampai 2 kullah, meskipun tidak ada perubahan. Kalau dijatuhkan najis, maka otomatis berubah jadi najis. Tapi pertanyaannya sekarang, ada air seperti ini, ada 500. Yang 500 itu masing-masing ditetesi kencing, najis semuanya meskipun 1 tetes. Pertanyaannya, bagaimana ketika air yang 500 botol ini dijadikan 1, ternyata ukurannya lebih dari 2 kullah dan warna, bau, rasanya tidak ada. Pertanyaannya, air itu jadi suci atau najis? Halo? Suci. Padahal dari air najis dikumpulkan jadi 1, mencapai 2 kullah atau lebih, dan warna, bau, rasanya tidak ada, maka air yang suci bisa berubah menjadi air yang najis bisa berubah menjadi suci. Dan ini gambarannya orang yang berjamaah. Ya, kalau seandainya ada yang soft 2 tidak khusyuk, soft 3 tidak khusyuk, nah dilengkapi oleh jamaah-jamaah lain yang khusyuk, sehingga menjadi apa? Salat kita insya Allah kemungkinan besar lebih banyak diterimanya daripada kita salatnya sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan supaya nggak ngantuk, karena tampak wajah ngantuk semuanya. Monggo Bah, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mandi wajib pakai sampo, pakai sabun. Saya tanya sekarang, di zaman Nabi ada sampo atau tidak? Tidak ada. Di zaman Nabi ada sabun atau tidak? Loh, Bapak pernah hidup di zaman Nabi? Kok kayak kenal banget gitu? Saya aja loh nggak tahu. Insya Allah. Yang perlu kita perhatikan,
Ketika kita mandi, yang dipakai itu adalah air mutlak, air suci mensucikan. Air suci mensucikan. Dikatakan air suci mensucikan, air mutlak kalau tidak ada campuran. Hati-hati, air sabun itu suci tapi tidak mensucikan. Air sampo itu suci tapi tidak mensucikan. Boleh ndak Ustadz kalau saya mandi pakai sabun? Boleh. Boleh ndak kalau saya mandi pakai sampo? Boleh, tapi itu mandi biasa. Ketika kita niat mandi wajib, jangan sampai ada campuran sabun, jangan sampai ada campuran air. Kok air sih? Sampo. Karena harus airnya murni, mutlak, air suci mensucikan. Kalau langsung ketika kita mandi wajib itu pakai sampo, ambil air, saya mandi wajib karena menghilangkan hadas besar karena Allah, diratakan, kemudian campur sabun, maka berarti kita itu pakai air apa? Sabun, bukan air suci mensucikan. Kenapa? Airnya sudah berubah nama. Disebut air suci mensucikan jika airnya masih tidak ada perubahan nama. Ada air putih seperti ini, kemudian dicampur kopi, berubah nama menjadi air kopi. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Maksudnya nggak bisa dipakai mandi wajib, nggak bisa dipakai wudhu. Termasuk ada air dicampur sabun, berubah namanya menjadi air sabun. Maka kalau airnya bercampur dengan sabun, itu menjadi air suci tapi tidak mensucikan. Tidak bisa dipakai wudhu, tidak bisa dipakai mandi. Artinya gimana cara mandi yang benar? Cara mandi yang benar, kalau mau pakai cara pertama, kita mandi biasa dulu, disabuni semua, supaya najis-najis, kotoran-kotoran yang ada di badan kita tidak ada, habis. Kalau sudah disabuni, kita bersihkan, pastikan di badan kita tidak ada bekas sabun, supaya ketika kita nanti mandi wajib nggak ada campuran air dengan sabun, sehingga namanya jadi berubah air sabun. Bersihkan, sudah bersih, nggak ada sabunnya, nggak ada sampunya, baru kita ambil air lagi. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhul lillahi ta'ala. Atau dibalik, mandi yang pakai sampo atau sabun nanti terakhir, mandi wajibnya yang nggak pakai campuran sabun dan sampo. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar fardhul lillahi ta'ala. Baru kalau sudah rata, nanti kalau sudah selesai mandinya, sudah rata semuanya, baru sampoan, baru sabunan, boleh. Intinya ketika kita mandi wajib nggak boleh ada campuran baik sabun atau sampo, jadi malah sah. Kalaupun mau pakai sampo atau sabun, silahkan lakukan terlebih dahulu, tapi belum niat dulu, karena nggak boleh kalau niat menggunakan air sabun, air sampo nggak boleh, harus menggunakan air mutlak, air suci mensucikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya ibu-ibu yang biasanya pakai make up, pakai bedak, jangan langsung ambil air untuk berwudu. Ini make up masih tebel, bedaknya masih tebal, apalagi pakai make up yang nggak tembus air. Make up apa itu? Waterproof, ya, waterproof, atau pakai semen, ya, beton, akhirnya nggak tembus, itu malah nggak sah. Atau bedaknya bisa kena air, tapi dia ketika wudhu langsung, saya wudhu, akhirnya nyampur antara air dan bedak, sehingga namanya berubah menjadi air bedak. Itu tidak bisa mengangkat hadas kecil, tidak mensucikan airnya. Suci tapi tidak mensucikan. Makanya harus dibersihkan dulu make upnya. Kalau sudah wajahnya bersih tanpa make up, baru mulai wudhu. Nawaitul wudhu ali raf'il hadatsil asghari fardhulillahi ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bisa dipahami, Pak? Nah, kalau Bapak biasanya pakai sabun atau sampo biasanya? Ya, kalau mau pakai sampo sabun. Kalau seandainya, wes Ustadz saya langsung mandi wajib saja, saya nggak mau pakai sampo sabun, boleh, nggak apa-apa. Ustadz saya nggak mau mandi wajib, tak sabunan sama sampoan, ya boleh. Ustadz saya sekaligus ini kotor badan, saya tak sabunan dulu, tak sampoan dulu biar seger, kan kurang mantep kadang-kadang kalau nggak sabunan. Wes kalau sudah selesai ini, baru saya tak niat mandi wajib. Jadi nggak boleh langsung dicampur. Dicampur langsung niat tapi airnya bercampur dengan sabun, maka air yang dipakai suci tapi tidak mensucikan. Gitu. Bisa dipahami? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo Pak, silakan.
Kolam renang, apakah boleh? Di situ banyak Ustadz, di kolam renang kencing, ya kan? Orang-orang yang nggak bertanggung jawab tiba-tiba pipis saya di dalam kolam. Pernah Pak? Pernah? Ya pernah, ini ngangguk. Boleh ndak air kolam renang itu air yang lebih dari 2 kulah? Sekarang kita lihat air kolam renang ada perubahan warna? Enggak. Ada perubahan rasa? Coba diincip, ada enggak? Ada perubahan bau? Tidak. Selama 3 ini tidak ada perubahan salah satu, maka langsung nyemplung Pak dari atas langsung, ya, atau pakai pelorotan, nawaitul husla lirafil hadasil akbar fartulillahi ta'ala, jebur, itu sudah sah Pak. Yang penting bisa rata. Atau misalkan Bapak pengen lebih ekstrim, ya, naik perahu ke tengah Samudra Pasifik, langsung salto, nawaitul husla lirafil hadasil, ya, terangkat hadas besarnya, hadas kecilnya sekaligus nyawanya, ya. Bisa mati sekaligus itu. Jadi boleh selama tidak ada perubahan dari 3 sifat ini, baik baunya, warnanya, atau rasanya. Ada lagi pertanyaan, monggo? Air sungai, pertanyaannya, air sungai termasuk air banyak atau sedikit? Air banyak. Airnya mengalir, loh, malah justru bagus. Sudah banyak mengalir. Ada orang jongkok di pojok sana, boleh nggak mandi di sini? Boleh. Tapi kalau pas sesuatunya lewat, ya ojo diraupi, Pak. Oke? Kita menyingkir, tetap airnya suci, aman. Ya iya, yang mengalir wis aman, bebas. Kecuali misalkan kena polusi, ya, ada wabah, kok wabah sih apa? Limbah, sehingga warnanya berubah, nyampur sampah. Nah, kalau sudah ada perubahan dari 3 sifat salah satunya, maka itu nggak bisa dipakai dulu. Gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Monggo, monggo, silakan. Muntah najis. Ya, muntah najis, nggak harus muntah, kencing. Nah, ya, ketika misalkan ada karpet sebelah sana misalkan terkena muntah, terkena kencing atau kotoran ayam dan lain sebagainya, apakah satu karpet ini harus dibersihkan? Berat itu kalau membersihkan. Apalagi pakai karpet ini, kalau dikeringkan itu baunya kadang-kadang nggak enak, lama enaknya. Makanya kalau kita faham, itu ditandai sebenarnya. Makanya nanti ada 3 jenis najis. Yang pertama adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini najis ringan, cukup dipercikkan, dialirkan air, kena, sudah selesai. Contohnya apa? Kencing bayi laki-laki yang usianya tidak mencapai 2 tahun, yang minumnya hanya air susu ibu atau ASI. Waktu saya bahas masalah air susu ibu ini, saya jadinya lebih paham. Kalau kata yang paling pas memang ibu. Kan ada mama, ada emak, ya, ada umi. Karena sesuai singkatannya, air susu ibu ASI. Coba misalkan air susu emak, apa singkatannya? Asem, ya kan? Ya gak pas ya. Air susu mama, asma, ya. Air susu umi, apa? Apa? Gak pas. Yang pas itu air susu ibu, ASI ternyata, ya. Jadi kalau bayinya laki-laki dengan memenuhi syarat-syarat tadi, itu najis mukhaffafah. Kalau najisnya bayi perempuan meskipun baru lahir, itu langsung mutawassithah. Ada lagi najis mughalladah, itu najisnya anjing dan babi. Kenapa disebut najis mughalladah atau najis berat? Karena cara mensucikannya berat. Harus 7 kali air, salah satu dari 7 itu dicampur dengan tanah. Nah, yang kedua itu najis mutawassithah yang ditanya tadi, itu termasuk najis mutawassithah, muntah, kencing, terus kotoran dan lain sebagainya. Itu termasuk najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu ada 2. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah itu jika bendanya masih ada. Najis hukmiyah itu najis tapi bendanya sudah tidak ada.
Gimana cara membersihkannya? Maka kalau itu masih najis ainiyah, bendanya masih ada, bendanya harus dihilangkan terlebih dahulu. Ada kencing, berarti harus disiram, dipel, dilap, terserah. Tapi itu masih posisi najis. Karena cara kita itu mensucikan najis, gak bisa langsung kita pel. Di rumah kita, lantai, bayi kencing, terus kita ambil pel, langsung dipel. Itu nyebar najisnya itu. Bayangkan kalau kita wudhu di kamar mandi, terus kaki kita nginjek lantai yang dalam keadaan najis, kaki kita jadi najis. Dibawa ke masjid kita sholat, tidak sah sholat kita, karena syarat sah sholat itu harus suci dari hadas dan najis. Makanya harus ngerti cara membersihkannya. Gak harus ini dibersihkan semuanya. Ya kalau kita mampu ya monggo silahkan. Tapi kalau misalkan pengen lebih simpel, pertama hilangkan dulu ain bendanya. Kotoran ya dibuang kotorannya, muntahnya dibuang, ya pastikan dulu dipakai air meskipun masih najis, pokoknya dibersihkan sampai nggak ada bau warna rasanya. Kalau ada kencing ya disirami, dilap-lap, dikerik-kerik sampai nggak ada baunya, kencingnya nggak ada, warnanya nggak ada, rasanya nggak ada. Ya ojo diincip, tapi ya dikira-kira diincip, wis ono, asin si ono, jangan ya, itu terlalu lebay, itu berlebihan. Nah kalau sudah tidak ada, jangan langsung diguyur, itu najis akan tersebar. Tapi biarkan sampai kering, sehingga kalau sudah kering dan najisnya bendanya sudah tidak ada, itu berubah menjadi najis hukmiyah. Biarkan ya dikipasi, kayak ditiupi, dipakai apa. Kalau sudah kering, baru cara mensucikan namanya jaryul ma'i, mengalirkan air di atas najis yang tadi yang sudah nggak ada bendanya, dialirkan saja, maka itu sudah terangkat najisnya dan menjadi suci, sudah selesai. Nah, kadang-kadang kalau di rumah itu nggak seperti itu, ngompol langsung ya, dilap ya, disebar, seret, itu najis semuanya, itu jadinya nggak bisa dipakai sholat, kecuali dilemei sejadah baru bisa. Hati-hati juga. Kalau bisa, kalau kita wudhu di kamar mandi rumah, disiapkan sandal di dalam. Supaya apa? Khawatir lantai yang di rumah kita itu ternyata ada najis, kita nginjek, berarti otomatis kaki najis. Terus sholat dalam keadaan kaki najis, ya sholatnya jadi tidak sah. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini ada yang nanya, kalau di rumahku setiap kamar mandi pasti ada sandal. Bagus. Di kamar mandi kalau ada sandal terompah, bagus di dalamnya, supaya nggak langsung injak ke lantainya. Lantainya apa itu? Kamar mandi. Untuk di dalam kamar mandi aja, tapi nggak dibawa keluar. Nggak apa-apa, nggak dibawa keluar. Yang penting bisa memastikan bahwa lantai di luar kamar mandi suci, aman, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa memastikan, ya siapkan untuk yang di dalam supaya tidak kena najis kaki kita. Oke, ada pertanyaan lagi? Monggo. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau misalkan kita wudhu dengan air yang kurang dari 2 kullah? Boleh enggak? Wudhu dengan air ini boleh enggak? Segini, bisa apa enggak? Bisa. Ya, jadi nggak harus airnya banyak baru bisa kita pakai wudhu, enggak, air sedikit bisa. Tapi hati-hati, jangan sampai kejatuhan najis. Kalau air sedikit kejatuhan najis itu otomatis berubah menjadi najis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Oh ini ada pertanyaan lagi nih, Ustadz, saya wudhu di rumah, habis itu nginjak lantai, habis itu cuci kaki di masjid, apakah boleh? Boleh. Jadi usahakan kalau sudah nginjak lantai di rumah, ya cuci kaki dulu untuk memastikan biar kaki dalam keadaan suci. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo. Ada? Sudah? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Faslun, fasal, mujibatul ghusli sittatun, hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6.
ilajul hasyafati fil farji. Jadi ada 6 perkara yang menyebabkan kita harus mandi wajib. Yang pertama adalah masuknya kuncup kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Jadi kalau misalkan berjima antara laki-laki dan perempuan, meskipun tidak keluar mani, yang penting ukurannya itu helm sudah tidak kelihatan. Kok kayak paham banget Pak? Nggih. Yang penting helm tidak kelihatan, meskipun tidak keluar mani, maka orang itu wajib mandi. Wa khurujul maniyyi. Yang kedua yang menyebabkan kita harus mandi wajib itu adalah keluarnya mani, meskipun kita tidak berjima. Misalkan tidur tiba-tiba basah, mimpi basah kan keluar mani, itu tetap mandi wajib. Wal haidu. Yang ketiga adalah haid, menstruasi bagi wanita, itu juga tidak boleh, itu juga wajib mandi. Wan nifasu, maksimalnya 60 hari. Wal wiladatu, dan juga yang mewajibkan mandi adalah melahirkan, itu juga wajib mandi. Wal mautu, dan wajib mandi juga jika meninggal. Tapi ini pastikan yang memandikan adalah orang lain. Meninggal kok mandi sendiri, itu ya bahaya itu. Jadi ada 6 hal yang mewajibkan kita mandi, diantaranya masuknya kuncup kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, yang kedua adalah keluarnya mani, yang ketiga adalah menstruasi, yang keempat nifas, yang kelima melahirkan, dan yang keenam meninggal dunia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pembahasan berikutnya nanti tentang furudul ghusli, tentang fardunya mandi dan caranya mandi seperti apa. Kalau kemarin yang kita bahas caranya wudhu, nanti berikutnya adalah tentang cara mandi. Cuma kalau dibahas sekarang nanti nggak nutut, panjang. Nah, berarti pembahasannya cuma 2 fasal ini. Kalau ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Pertanyaannya tidak hanya 2 pembahasan ini, tapi pertanyaannya boleh bebas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, ini ada yang nanya, apa bedanya pipis bayi laki-laki dan perempuan? Kalau pipis bayi laki-laki yang sesuai dengan tadi itu termasuk najis mukhaffafah. Kalau bayi perempuan meskipun cuma minum ASI, meskipun usianya nggak sampai 2 tahun, maka tetap masuk najis mutawassithah. Kenapa? Karena setelah diteliti oleh para ilmuwan, di antara penyebabnya adalah kalau kencing laki-laki itu campuran tanah dengan air, makanya agak jernih kalau kencingnya laki-laki. Kalau kencingnya perempuan itu bercampur antara air dengan darah, di mana darah itu najis, sehingga kadang-kadang agak kuning dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau bedanya kamar mandi laki-laki dan kamar mandi perempuan, kalau kamar mandi laki-laki biasanya dindingnya banyak yang pecah, ya, karena biasanya apa? Disemproti semuanya, ya. Kalau perempuan biasanya lantainya yang pecah, ya. Itu bedanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Posisi kita berwudu, makan, makanannya, sotonya, apakah suci atau najis? Ya, soto atau bakso yang netes di baju apakah suci atau najis? Lah kalau misalkan najis, kenapa Bapak makan? Oh gitu, ya. Jadi yang perlu kita perhatikan, kotor belum tentu najis, bersih belum tentu suci, belum tentu lantai yang kayak kinclong itu ternyata suci, belum tentu. Kalau ternyata ngepelnya seperti tadi, ya, ada kencing,
kok kemudian dipel, tampaknya bersih kinclong, tapi sebenarnya najis. Bisa saja. Bisa jadi lantainya berdebu, kotor, tapi karena di situ tidak ada najis, suci. Apalagi debu kan cuma kotor. Bahkan debu itu bisa jadi sebagai alat untuk tayamum, termasuk soto. Soto itu suci apa najis? Suci. Meskipun netes ke sini, seandainya tidak dibersihkan, sholatnya sah. Dibersihkan lebih bagus, kan gitu. Gak usah ya soto bakso. Kalau dikatakan wah ini najis, wah lapo kita makan soto bakso, kan gak boleh kita makan najis, ya. Waduh kena soto, waduh itu suci semuanya makanan itu. Akhirnya ganti. Sebenarnya nggak usah ya, nggak usah. Cuma kotor saja, cuma suci. Kecuali kalau makanannya babi, netes. Soto babi misalkan. Emang ono soto babi, Ustaz? Emangnya ada? Misalkan soto babi misalkan. Dan kadang-kadang kalau ilmu fikih itu yang nggak ada itu diandai-andaikan oleh ulama. Ya, ketika ada pembahasan kalau dalam kitab Bulughul Maram, binatang yang di laut bangkainya itu halal dan suci. Makanya kalau ada ikan ngambang mati, boleh nggak dimakan? Ya boleh digoreng dulu, tapi ya nggak boleh langsung dimakan gini. Digoreng makan boleh. Ikan hiu misalkan terdampar mati, halal apa enggak itu dimakan? Halal ikan hiu. Ya, jadi boleh. Pokoknya binatang laut itu halal dimakan. Anjing laut halal nggak dimakan? Selama ada kata lautnya itu halal. Wis tak bilangi kok. Pokoknya binatang laut, anjing laut kan nggak bisa hidup di darat. Ya. Beda antara anjing laut dan anjing darat. Pokoknya kalau binatang laut itu halal. Paus, yang penting bukan kita yang dimakan duluan gitu ya. Itu halal. Paus, hiu, apa lagi? Putri duyung. Nah, coba pertanyaannya kalau ada putri duyung, ya, Mbah, coba dimakan atau dipelihara? Iya, gak jadi dimakan, dipelihara. Kalau seandainya memang ada manusia ikan, kalau itu adalah manusia hidupnya di laut, halal seandainya dimakan. Pertanyaannya ada apa enggak, ya? Apakah cuma mitos? Nah, kan gitu. Loh, ada apa enggak? Itu mitos atau tidak? Nah, kalau seandainya ada dan itu adalah makhluk laut, bisa dimakan. Cuma kan eman ya. Kalau dari film-filmnya kan masalahnya cantik ya. Gak tahu aslinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iki lah bahas masalah fikih putri duyung lah. Gara-gara apa iki? Monggo ada pertanyaan? Pertanyaannya bebas sebelum pertemuan berikutnya. Monggo. Ya. Dalam mazhab Syafi'i caranya itu agak lebih rumit dan ketat. Ya, kalau misalkan kita diperban misalkan, itu dilihat yang diperban itu termasuk anggota wudhu atau tidak. Pertama, kalau tidak termasuk anggota wudhu di perut, ya nggak masalah. Nah sekarang masuk anggota wudhu, posisinya di mana? Kalau di kaki bisa kita ganti tayamum, karena anggota tayamum aman. Nah sekarang kalau yang diperban adalah anggota tayamum juga, anggota wudhu plus anggota tayamum, seperti juga infus. Paham? Ini kan nggak bisa kita wudhu, ada nggak yang bagian yang tidak terbasuh? Ada. Kita tayamum, ada nggak bagian yang tidak terusap? Ada. Sehingga kalau dalam mazhab Syafi'i ada istilah namanya sholat lihurmatil wakti, sholat untuk menghormat waktu. Disebut sholat menghormat waktu, sholat yang dilakukan jika kita tidak bisa memenuhi syarat dan rukunnya. Oh, wudhu saya nggak bisa sempurna. Jadi kalau kita bermazhab Syafi'i, kok sakit kemudian diinfus, di sini kan diplaster, sehingga wudhu nggak bisa sempurna.
tayamum juga nggak keusap sempurna, maka sholatnya cuma hormat waktu saja. Nanti kalau sudah sembuh bisa dicicil, ya sholatnya 2 kali. Oh saya seminggu saya nggak sholatnya hormat waktu, seminggu sholatnya 2 kali, sudah selesai. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ada sholat hormat waktu. Ini malah ada pertanyaan bagus ini. Ustadz, saya habis wudhu di rumah, kemudian di perjalanan keinjak kotoran ayam. Apakah wudhu saya batal? Batal enggak itu? Banyak yang nggak paham, dikira nginjak kotoran atau najis itu batal wudhunya. Tidak. Ya, kalau kita sudah wudhu di rumah, kemudian di jalan kena kotoran atau najis, cukup dibersihkan, disucikan, najisnya selesai. Jadi para ulama itu sudah menyebutkan hal-hal yang membatalkan wudhu, bukan keinjak kotoran, bukan. Tapi apa? Kesentuh laki-laki perempuan bukan mahram, nyentuh kemaluan, terus apa lagi? Buang angin, buang air kecil. Nanti ini akan ada pembahasannya. Ya, nyentuh istri batal kalau dalam mazhab Syafi'i. Apalagi istri tetangga, ya batal plus kurang ajar. Ya kan beda, ya. Disentuh ataupun yang tersentuh semuanya batal dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi lebih ringan, selama tidak sampai berjima meskipun kesentuh nggak batal. Itu kalau mazhab Hanafi. Tapi kan kita mazhab Syafi'i, ya makanya harus saya sampaikan agak ketat, lebih hati-hati daripada yang lainnya. Itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Sebaiknya doa wudu dibaca di awal atau di akhir wudu? Ya di akhir lah. Bacanya nanti kalau sudah keluar kamar mandi, kalau misalkan wudunya di kamar mandi. Banyak pertanyaan ini, karena yang nonton tadi hampir 1100, tapi sekarang tinggal 430. Ustadz, mohon maaf beda tema. Apakah sholat mayit boleh diikomati? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh nggak sholat jenazah pakai ikomah? Ya kenapa nggak sekalian pakai azan aja? Ya nggak boleh ya. Azan dan ikomah itu cukup untuk sholat wajib. Sholat sunnah ya nggak usah. Makanya Idul Fitri itu nggak pakai azan dan ikomah, pakainya as-sholatu jami'ah. Ustadz, kalau orang meninggal itu beda lagi nanti para ulama, khilaf di antara para ulama. Meninggal ada yang diazani dan diikomati, ada yang tidak. Itu nanti ada khilaf di antara para ulama. Assalamualaikum, bagaimana kalau yang meninggal itu tenggelam langsung hilang atau kena musibah yang lain hilang, kena tsunami? Ya sudah, ya gak harus dia itu pas ketemu, ya langsung aja sholat ghaib. Dia itu sudah ada di alam barzah, ya bukan berarti kalau nggak dikubur, nggak dipendem, kemudian nggak ada pertanyaan malaikat, bukan berarti seperti itu. Cara mensucikan rumah dan halaman yang pernah ada babi. 1, babinya dijual dulu, jangan dijual ya. Dibuang dulu babinya baru disucikan. Pertanyaannya banyak ini, ya nggak esok kejawab semuanya ini, bisa-bisa sampai duhur. Ada pertanyaan? Monggo. Hah? Janda tertarik dengan agama Islam. Ya. Ya. Mengucapkan syahadat itu adalah kunci masuk Islam, dan afdolnya di depan orang banyak supaya orang ngerti kalau dia sekarang menjadi saudaranya. Apakah boleh kalau 4 mata? Boleh sebenarnya, cuma kekurangannya nanti yang lain belum tahu apakah dia sudah muslim atau tidak. Ya, misalkan saya berdua misalkan sama Abah, ya Ustadz saya tak masuk Islam, ayo tak tuntun asyhadu alla, itu sudah masuk Islam Bah. Cuma ya yang lain kan belum tahu akhirnya, ya makanya afdolnya itu di depan orang sehingga orang-orang oh dia sudah masuk Islam. Jadi tetap masuk Islam meskipun 4 mata berdua dengan ustadznya.
Yang penting mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah masuk Islam. Gak harus ustadz, gak harus ustadz. Yang penting jangan menimbulkan fitnah, ya. Mau yang membimbing dia itu lawan jenis atau bukan, tapi kalau berdua-duaan itu hukumnya nanti beda lagi. Nanti ada hukum kholwat. Berdua-duaan yang bukan mahram nanti hukumnya haram. Tapi konsepnya kalau dia mengucapkan syahadat, mau siapa yang menuntun, dia tetap masuk Islam. Bahkan ketika dia ngomong sendiri, yang penting diucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Cuma kelemahannya nggak ada yang tahu nanti yang lain. Dia bersyahadat sendiri itu sudah masuk Islam. Bahkan kalau misalkan ada orang mau masuk Islam ngomong ke kita, jangan sampai ditunda-tunda. Yowes besok tak ajak ke ustadz saya, jangan sampai ditunda-tunda. Ada orang mau masuk Islam, kita langsung tuntun, ayo ikuti asyhadu, baru nanti berikutnya diajak ke ustadz, ke siapa. Jangan sampai ditunda sampai besok, minggu depan nanti ke Al-Akbar aja, biar langsung dituntun. Khawatirnya apa? Pas waktu menunggu meninggal, gak jadi Islam, kita nanti menjadi penyebabnya. Makanya kita lagi ceramah kayak gini, pas tiba-tiba ada orang masuk, stop ceramahnya, ayo syahadat dulu. Bahkan saat khutbah, ini dijelaskan dalam kitab Sulamut Taufik, kita lagi khutbah Jumat, kok ada yang ngacung, Ustadz saya mau masuk Islam, khutbah di stop, jangan ditunda-tunda. Saking apa? Kita harus menyegerakan orang yang mau mu'allaf. Ya meskipun nanti kita harus ngulang khutbah lagi, itu sampai dikatakan seperti itu. Jadi siapapun kok tiba-tiba saya mau masuk Islam, ayo tak tuntun, telepon langsung. Meskipun via telepon. Nanti berikutnya setelah kita tuntun, ayo tak ajak ke rumahnya Ustadz biar lebih mantap. Wah, gitu. Minimal dia masuk Islam dulu, gitu bah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.